Selanjutnya para asatidz yang saya hormati, Ustadz Habib, Ustadz Wawan, Ustadz Handika, Ustadz Salman, Duyuf Al-Kiram. Sedikit mukadimah saja untuk buku ini biar kita tahu faedahnya, yakni buku Ustadzuna Dalilun Nasihin ila Al-Fadhi Halli Al-Fadhi Sabilil Falihin ila Wadha'ifi Syarihin. Apa faedahnya kita mempelajari kitab tentang metode penulisan? Ya, kita dulu di IUA ada juga kan Manahijul Bahath, ya kan? Dan kita yang S2 juga sebelum nulis tesis ada juga metodologi penelitian. Ternyata di kalangan Turathiyin juga ada buku yang namanya Wadhaifus Syurah. Apa faedahnya kita mempelajari buku metode penulisan? Yang pertama, kita akan dilatih untuk menyusun ide secara terstruktur. Jadi sebenarnya itu ilmu logika sebenarnya. Manahijul Bahas itu ilmu logika. Makanya ilmu mantik kan kadang namanya adalah adabul bahthi kan, wal munadharah. Karena itu memang menyusun logika kita menjadi terstruktur. Faedah yang kedua, melatih kita dalam efisien ketika menulis. Kadang kita dalam menulis itu salah satu cobaan yang paling besar, ini kita akui juga, bingung mau mulai dari mana. Nah, berarti gak efisien waktu kita. Nah, dengan kita mempelajari kitab-kitab semacam ini, metode penulisan, kita akan bisa mengefisiensikan waktu. Yang ketiga, menghindari plagiarisme atau menjiplak dan juga kesalahan ilmiah. Ya, karena kalau kita nggak tahu metode menulis, ya kita akan banyak terjerumus dalam plagiat, dalam copy paste, yang mana itu membuat kita tumpul dalam ketajaman kita berpikir. Yang keempat, melatih kedisiplinan dan konsistensi dalam berpikir. Mungkin yang pernah punya pengalaman nulis itu nggak mungkin kita nulis selesai satu hari. Contoh skripsi lah misalkan, bab 1 minggu, bab 2 minggu, bab 3 2 minggu. Ketika bab-bab itu ada jeda, terus kita ingin mulai tulisan baru, itu terkadang kita bingung model tulisan yang sebelumnya ini sama sebelumnya nggak nih ya? Kita bingung kan, nggak konsisten lah. Jadi menulisnya tuh nggak konsisten. Dikiranya kan menulis itu sekali selesai. Kalau sekali selesai mah konsisten mudah sekali karena masih dalam ingatan semua. Tapi kalau sudah berhenti 1 bulan terus mulai lanjut nulis lagi, itu untuk kalau nggak punya kerangka yang kuat itu kita nggak bisa konsisten dalam menulis. Nah, maka dengan kitab semacam ini kita dilatih konsisten dalam berpikir, karena menulis itu sejatinya adalah menyusun pikiran. Faedah yang kelima, ketika kita menulis itu sebenarnya kita sedang belajar cara belajar yang baik. Gini ya, kita sebelum ngajar di kelas itu biasanya kan ada namanya i'dad persiapan. Kalau persiapan kita itu hanya baca buku, itu kan persiapan yang paling ringan sebenarnya, paling mudah lah. Tapi ketika kita nulis mensyarah buku, kita kan hati-hati itu ketika mensyarah. Benar-benar kosakata yang terbaik itu apa, maksudnya apa, bikin tasjir. Jadi ketika kita menulis syarah, sebenarnya kita sedang belajar. Tapi belajar yang levelnya paling tinggi. Karena kita meminimalisir kesalahan sedikit pun. Ya. Berbeda kalau ngajar asal masuk kelas itu kita belajar juga, tetapi kan tidak yang level tertinggi. Ya. Karena kalau ada yang mungkin gauru mafhum, was nanti paling santri ya orang enggak gitu kan. Set, itu netes set. Itu set, netes ya itu. Nah, jadi sebenarnya kita ketika belajar menulis syarah itu kita tuh cara belajar yang level tertinggi. Yang keenam, faedah kita mempelajari Wadhaifus Syurah ini adalah meningkatkan kualitas ilmu kita. Ilmu kita ini nanti levelnya di level muhakikin. Kalau kita terbiasa mempraktekkan qawaid dalam kita ngaji sendiri, itu levelnya nanti muhakikin. Terus 7, menghindari takwil dan penafsiran menyimpang. Kalau ada orang memakai turos ya, untuk kepentingan hawa nafsunya, misalkan liberalisasi atau sekularisasi atau pluralisasi misalkan, itu pasti dalam dia mensyarah itu ada langkah-langkah yang sengaja dia lewati untuk menipu lah.
faedah yang kedelapan, kita mempelajari buku metode seperti ini adalah untuk membentuk pola pikir yang tertib. Ya, karena dalam mensyarah itu kan ada urutannya ya. Pertama kosakata dulu, lugotan, istilahan, syar'an, taksim, pembagian, iktirad, istiskal. Itu semua membuat otak kita ini runtut, rapi. Yang kesembilan, melatih ketelitian dalam menganalisa teks. Teliti. Karena nanti akan kita lewati ikhwah ya, perbedaan antara syarah, antara hasyiah, antara taklik itu apa? Syarah itu harus menganalisa setiap kata, nggak boleh ada dilewati. Kalau ada yang dilewati nanti namanya bukan jadi syarah lagi, nanti bisa hasyiah atau taklik. Jadi kita dipaksa untuk teliti setiap huruf itu. Jadi nggak boleh ada huruf yang kita nggak paham. Wah, itu level belajar yang tinggi sekali. Yang ke-10 faedahnya adalah memahami isi kitab secara mendalam, tidak cuma di permukaan saja. Yang 11, menjaga keaslian dan amanah ilmu. Menjaga keaslian dan amanah ilmu. Yang ke-12, menyatukan antara ilmu alat dan ilmu ghoyat. Karena ketika kita mensyarah, kita dipaksa untuk memainkan apa? Usul fikih, nahwu, shorof, balaghah. Jadi bagi kita yang bingung, gimana ya cara mempraktikkan ilmu alat sementara saya nggak punya santri. Kalaupun punya santri itu belum mudeng kayak gitu. Ya udah, nulis syarah aja. Nulis syarah terus ilmu alatnya kita praktekkan. Nah itu. Jadi mensyarah itu adalah mengaktifkan ilmu alat. Seperti itu. Itu faedah yang nomor berapa? 12 kan. Yang ke-13, menyambung tradisi para ulama. Yang terakhir nomor 14. Sudah 13 saja. Jadi terakhir 13 itu adalah menyambung tradisi para ulama.